Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sebagaimana potongan video yang beredar di media sosial dan oleh rekan-rekan wartawan sudah mengetahui, maka atas seizin dari pimpinan TNI Angkatan Darat, hari ini saya melaksanakan konferensi pers. Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Unit 408 Subrasta. Perlu diketahui sampai dengan saat ini Denpom 4 Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum. Mengenai kronologi, motif, latar belakang terjadinya kasus akan saya uraikan. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Unit 408 Subrasta. Saat beberapa anggota Ipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut, untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan, hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pandanaran, Boyolali untuk mendapat pertolongan, dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala. Saat ini permasalahan sudah ditangani oleh pihak berwenang, yaitu polisi militer. Dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoax yang sengaja digulirkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memecah belah hubungan antara TNI dengan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kami berpesan sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya. Hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, hak merasa nyaman di jalan raya. Dan mari kita saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Pesan penting kami, marilah kita tetap damai dengan menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Boyolali. Yang menjadi komitmen kita bersama yaitu sinergitas pemerintah daerah, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali, didukung seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali.
dengan beberapa potongan video yang viral kejadian di depan markas Kodam 13 Merdeka pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 kemarin. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kejadian keributan ataupun kericuhan tersebut terjadi antara rombongan pengiring jenazah salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia dan warga masyarakat yang berada di sepanjang kanan kiri jalan menuju ke tempat pemakaman umum. Perlu kami informasikan bahwa tempat pemakaman umum itu lokasinya berada cukup dekat dengan markas Kodam 13 Merdeka, sehingga pasti rombongan pengantar ini akan melewati jalan yang berada di depan Makodam untuk bisa menuju ke tempat pemakaman umum tersebut. Nah, pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dari rumah duka, rombongan pengiring jenazah bersiap untuk mengantar jenazah. Sebenarnya pada saat itu Babinsa dan Babin Kamtipmas sudah berada di rumah duka untuk memberikan himbauan kepada seluruh rombongan pengiring agar bisa menjaga ketertiban pada saat di jalan raya dan saling menghormati dengan pengguna jalan yang lain, tidak menimbulkan kegaduhan ataupun kericuhan pada saat iring-iringan. Sepanjang perjalanan, Babin Kamtipmas dan Babinsa ini juga terus mengingatkan kepada rombongan pengiring, karena memang cukup banyak dari rombongan pengiring ini yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot brom yang cukup keras bunyinya. Nah, setibanya di depan markas Kodam kurang lebih pada pukul 15.30, Babinsa kembali mengingatkan karena ada beberapa rombongan pengiring yang dengan sengaja memprovokasi dengan menutup akses jalan dari jalan yang berlawanan, sehingga full seluruhnya digunakan, menutup akses jalan dari pengguna jalan lain yang akan menuju arah berlawanan, kemudian sambil menggeber-geberkan knalpotnya. Hal inilah yang memicu warga masyarakat di kanan kiri jalan emosi ataupun terpancing emosi, sehingga mereka turun ke jalan menghentikan rombongan ataupun konvoi tersebut. Sempat terjadi tarik-menarik sepeda motor dan juga keributan di situ. Melihat hal tersebut, anggota TNI di Kodam 13 Merdeka yang berada di dalam markas secara spontan keluar dengan tujuan utama untuk melerai ataupun menghindari terjadinya keributan yang berkepanjangan dengan memisahkan mereka. Nah, pada saat anggota TNI Kodam 13 ini berada di lokasi, ya situasi sebenarnya sudah bisa ditangani ataupun diatasi. Tetapi pada saat akan diberikan kesempatan untuk kembali berjalan, secara sengaja rombongan pengiring ini kembali memprovokasi dengan menggeber-geberkan lagi sepeda motornya. Kuat dugaan bahwa rombongan pengiring ini sebagian mengkonsumsi minuman keras, sehingga mereka berani melakukan hal tersebut dengan sengaja. Ya, saya pikir orang jadi presiden itu sudah orang yang sangat bijak ya, sudah sangat hebat ya. Di mana beliau ini harus memberikan perintah kan pasti sudah tahu lah. Ya, itu kan sudah sebelum saya diangkat, pesan beliau itu sudah yang pertama tentang TNI AD, Pak Maruli pasti lebih tahu lah. Ya, sekarang sudah surveinya baik, lanjutkanlah itu yang baik-baik semua. Apa yang perlu ditingkatkan silakan ditingkatkan. Cuma masalah ini tentang netralitas ini tolong dijaga dengan baik. Supaya jadi
Jadi kalau kami nanti ketahuan tidak netral, pasti banyak yang dirugikan juga. Dari pertama saya mau diangkat, Presiden sudah sampaikan itu. Jaga netralitas TNI. Ya kan? Yang kedua, saya setelah dilantik di depan media saya sampaikan bahwa saya akan menjaga itu. Ya, jadi saya pikir masa harus diulang-ulang lagi ini. Ya, kalau ada suatu hal silakan aja buktikan atau mungkin ada ini segala macam. Saya siap, Pak. Saya harus siap, tentara harus siap. Itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi kita semua bahwa TNI netral sampai kapanpun, dan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, masuk Polri juga. Dan di TNI sendiri, ya saya sudah melakukan berbagai hal untuk bisa membuat prajurit mengerti tentang netralitas ini. Buku saku, kemudian bahkan saya membuat video singkat tentang netralitas. Kemarin kita laksanakan sosialisasi kepada para istri-istri dari prajurit yang nyalek, supaya mereka berbuat yang jangan sampai mereka menyalahi netralitas. Seperti itu sudah kita sampaikan. Mereka bisa kok, mungkin dibentak aja, takut pasti mereka. Bu, saya kebetulan warga Boyolali ya, Bu. Oke. Ya. Jadi saya tahu benar tuh Boyolali, kondisinya Boyolali kemarin waktu kampanye relawannya Pak Ganjar. Oh iya. Disclaimer, saya nggak mau bela siapapun, nggak mau bela relawannya Pak Ganjar, juga nggak mau bela TNI ya. Okay. Saya di sini cuma menyuarakan saya sebagai warga Boyolali yang merasa sangat terganggu dengan adanya kampanye menggunakan knalpot brong, di mana mereka menggeber-geber motornya itu yang suaranya sangat-sangat berisik, bahkan membuat kuping saya sakit. Even itu saya di dalam mobil, Bu, ya itu begitu berisik dan membuat kuping saya sakit. Belum lagi itu mereka geber-geber di jalan, menguasai jalan, memenuhi jalan, mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Mereka nggak pakai helm, ya kan? Itu merasa jalan itu punya mereka sendiri gitu. Belum lagi warga yang lain yang mungkin merasa terganggu karena keluarganya sakit, butuh ketenangan, butuh istirahat. Tapi sepanjang hari itu dari pagi sampai siang itu ya suara brang brang itu kagak berhenti, Bu, gitu. Terus apakah kita sebagai warga juga bisa menegur? Enggak bisa, Bu. Kalau saya negur yang ada saya dimasak, saya dipukulin. Oh iya ya juga. Lagian ya, Bu, setahu saya kampanye menggunakan knalpot brong itu kan udah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa masih nekat sih? Kenapa nggak pakai kendang aja gitu? Terus di atas truk pakai kendang, terus koploan undang Via Valen apa Denny Caknan gitu keliling Boyolali, kayak lebih seru, Bu, gitu. Bisa joget bareng daripada pakai knalpot brong yang bikin kuping sakit dan mengganggu pengguna jalan yang lainnya, karena mereka arogan, Bu, di jalan, Bu. Serius. Saya juga mau negor rasanya, tapi kan saya takut dipukulin, Bu. Yang ada malah saya yang masuk rumah sakit. Gitu, Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Gerombolan orang brengsek mancing-mancing cari masalah sama tentara, dikasih peringatan masih mancing-mancing. Begitu disikat berantakan, terus dikasih stempel relawan, terus dipakai buat playing victim. Nah, tugasnya tentara kan memang mengamankan orang-orang brengsek yang mengganggu ketertiban. Zaman udah kayak gini kok masih gas-gasan pakai motor, primitif banget. Terus jadi victim, jadi korban, didramatisir. Wah, ini drama Korea lagi seperti yang dibilang Pak Jokowi itu. Ditengokin, kemudian dinarasikan sebagai tindakan kekerasan. Orang-orang brengsek memang harus ditertibkan kok. Mereka aja kemudian distempel sebagai relawan. Nah, itu kan warga brengsek. Ya. Jangan terprovokasi, jangan terpancing. Damai, teduh, sejuk menjelang Pilpres 2024. Merdeka. Keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan pikir. Selamat sore Bapak Ganjar Pranowo, mohon izin dan mohon maaf, beribu-ribu maaf saya ikut menanggapi komentar Bapak mengenai simpatisan Bapak yang dipukul oleh anggota TNI. Ya, lagi rame memang. Kalau menurut saya, yang saya ketahui seperti ini Pak,
Biasanya 100 meter sebelum ke komplek militer itu sudah ada tulisan pelan-pelan 100 meter lagi komplek militer. Oh. Biasanya seperti itu, Iya. Pak. Nah, menurut kabar yang beredar, simpatisan Bapak itu, pendukung Bapak itu ngeber-ngeber motor, blayer-blayer motor di depan Mako, Pak. Di depan komplek militer. Oh iya. Dan itu tidak terjadi hanya di Boyolali, dimanapun. Oh iya, memang banyak ya guys. Yang namanya ngeber-ngeber motor di depan komplek militer, itu pasti mendapatkan tindakan. Dan tindakan dari TNI ya seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang keduanya, belum lama, Pak. Waktu acara PSI, ada acara makan siang di Oh Pati. iya, waktu itu ya. Hal serupa juga dilakukan oleh simpatisan atau pendukung Bapak dengan menggeber-geber motor di luar tempat Mas Kaisang dan PSI itu sedang makan siang atau kampanye atau apa tidak tahulah ya. Iya, waktu itu ya. Intinya simpatisan Bapak geber-geber motor di situ. Di situ juga lah para orang-orang PSI yang kumpul di dalam itu keluar, dilerai oleh Mas Kaisang, ditahan oleh Mas Kaisang. Oh, Sudah nggak iya. usah keluar, masuk aja yuk, kita kembali ke dalam. Kemudian ada pas pampres dan polisi yang menghampiri si pemotor yang terkesan arogan itu juga dilarang oleh pas pampres. Pak, nggak usah, biarin aja, nggak usah, biarin aja. Oh iya. Nah, maksud saya seperti itu, Pernah Pak. viral, ya? Kenapa waktu habis kejadian itu Bapak tidak mengedukasi terhadap simpatisan, terhadap pendukung Bapak? Tolong ya berkampanye yang baik. Saya terima kasih kalian sudah mendukung saya, tapi tolong tunjukkan bahwa pendukung saya ini orang yang berintelektual tinggi. Kenapa Bapak tidak mengedukasi seperti itu? Iya juga ya. Seingat saya, Pak, Mas Gibran pernah mengucapkan seperti itu. Ingat, kita harus tetap sopan, kita harus tetap tertib. Itu yang disampaikan Mas Kaisang pada saat memberikan apa sih istilahnya, memberikan sambutan di hadap simpatisannya waktu di Jambi, kemudian waktu di Jawa Tengah. Nah, maksud saya kenapa Bapak tidak ke situ, Pak? Sekarang sudah ada kejadian ini, Bapak berkomentar sana sini. Kenapa sih, Pak, tidak membawa payung waktu masih mendung? Kenapa kok setelah hujan turun Bapak baru sibuk mencari payung, Pak? Kan sudah basah, Pak. Kalau Bapak waktu masih mendung tadi sudah membawa payung, begitu gerimis buka payung itu, baju kita selamat dari air, Pak. Oh. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, Pak. Saya hanya ikut berkomentar. Kalau ada yang komentar saya yang kurang berkenan di hati Bapak, ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Begitu juga untuk simpatisan PDIP dan Pak Ganjar. Ya. Selamat mendukung paslon kalian. Tetaplah dukung dengan cara yang elegan. Iya, benar. Kita negara demokrasi. Mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa Indonesia ini tempatnya orang yang berakhlak, berbudi, pekerti luhur. Ya, mantap. Selamat sore Pak Ganjar, terima kasih. Wassalamualaikum.